Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul Hikayat Si Miskin. Adapun anggota di dalam si tersebut diantaranya saya Nindya Handayani sebagai si miskin yang bernama Indra Angkasa. Saya Mutiara Salsabila Arfa sebagai raja yang bernama Tuan Indra Dewa. Saya Salarda Fianti sebagai istri si miskin yang bernama Ratna Dewi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa Like, Komen, subscribe, and share. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, di negeri Anta Beranta, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin dan sangat dibenci orang. Suatu hari, di bawah teriknya matahari, ketika mereka sedang mengemis di pasar, tiba-tiba mereka dipukul, dihina, lalu diusir oleh halayak. Istriku, marilah kita pergi dari tempat sini. Sepertinya mereka tidak menyukai dengan kedatangan kita di sini. Mereka pun lari di waktu menggelanggang. Namun, si miskin pun terluka. Ia menangis terseduh-seduh di sepanjang jalan. Bu, sakit sekali pada bapak ini, Bu. Sudahlah, Pak. Kita hadapin ini semuanya. Beberapa tahun kemudian, sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, istri si miskin pun hamil. Namun, ia ingin sekali memakan buah mangga di taman tua. Pak, rasanya anakmu ini ingin sekali memakan buah mangga di taman tuan. Apa kamu bisa mintanya sebiji? Bu, kan kamu sudah tahu bahwa kita tidak bisa mengambil ataupun meminta buah mangga di taman tuan. Kan kamu sudah tahu kalau di mana kita dahulu. Baiklah, Bu, janganlah menangis. Bapak akan mengambil buah mangga yang di taman tuan itu untuk Ibu. Tapi jangan bersedih, Bu. Bapak ambil dulu. Si miskin pun segera pergi, namun bukan ke taman raja, tetapi ia langsung ke pasar. Setelah sampai pun ia ragu untuk meminta buah mangga itu. Ampun Tuan, saya ini miskin. Jika berkenan, apakah boleh saya meminta buah mangga Bapak 1 biji saja? Mendengar permintaan si miskin, pemilik kedai buah mangga itu merasa kasihan. Dan sekitar penjual mangga itu pun iba hatinya. Bahkan ada yang memberinya buah mangga segar, buah-buahan, ada pula pakaian. Lalu ia pun segera kembali pulang untuk menemui istrinya. Istriku, lihat nih apa yang kubawakan untukmu. Ada pakaian dan buah-buahan. Ini hanya untukmu, wahai istriku. Namun, sang istri bukannya merasa senang, tetapi ia malah menangis. Ia tak mau menerima buah mangga pemberian. Kenapa istriku? Apakah engkau tidak menyukainya? Apakah aku ada melakukan kesalahan? Pak, aku hanya ingin memakan buah mangga yang ada di taman Tuan Indra Dewa. Pak, ketahuilah, ini keinginan anak kita yang dalam kandunganku. Bisakah kamu mengambilkan buah mangga itu? Karena kasihan kepada istrinya, tanpa pikir panjang lagi, sang miskin pun menghadap Tuan Indra Dewa. Singkat cerita, sampailah si miskin di hadapan baginda Tuan Indra. Hai miskin, ada apa kamu datang ke istana ini? Ampun Tuan, kedatangan saya ke sini ingin minta izin mengambil buah di taman Tuan. Kamu tahu, wanita manik emas itu berbuah emas, dan tidak sembarang orang yang dapat memilikinya termasuk kamu.
Saya mohon Tuhan, kasihanilah saya Tuhan. Saya ingin miskin. Baiklah, tetapi ada syaratnya. Jika kamu mampu melakukan apa yang saya inginkan, maka kamu boleh mengambil buah mangga itu. Ya Tuhan, kalau boleh tahu, apa saja persyaratan yang harus saya laksanakan Tuhan? Kamu harus bekerja di istana ini selama 6 bulan. Jika kamu benar-benar gigih dalam melakukan pekerjaan ini, maka kamu boleh mengambil buah mangga itu. Dan Tuhan, dengan rendah hati, saya akan menerima segala perkataan Tuhan. Miskin, Ya Tuanku, kemarilah. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah sudah selesai? ya sudah Tuanku. Kalau boleh tahu, apakah alasan Tuhan memanggil hamba? Apakah hamba melakukan kesalahan? Ampunilah Tuhan. Hai miskin, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Akan tetapi, saya melihat kegigihanmu dalam bekerja, makanya kamu saya panggil. Ambillah mangga yang kamu inginkan di taman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan heran, si miskin pun segera melaksanakan perintahnya. Lalu ia memetik setangkai buah mangga dan menerimanya dengan hati sukacita. Suatu hari, saat rembulan purnama bersinar terang di langit malam, istri si miskin melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, yang diberi nama Mahendra, anak yang bijaksana. Setelah anak si miskin pun lahir, ia membuat gubuk untuk berteduh. Namun, saat menggali lubang, cangkulnya mengenai benda keras, sehingga mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Tak disangka, ia menemukan sebuah biji mangga emas. Seakan tak percaya atas apa yang ia lihat, istrinya pun datang dan berkata kepada suaminya, Apakah benar ini mangga biji emas? Barang-barang siapa ini? Barang ini pemiliknya? Bagaimana jika kita tanyakan saja kepada para pemukiman, Bu? Mana tahu ada pemiliknya. Harus Pak. Seandainya barang-barang ini tidak ada pemiliknya, lebih baik kita simpan dulu aja sampai pemiliknya. Tapi kita menemukan pemiliknya. ketika si miskin hanyut dalam mimpinya, datanglah seseorang dalam mimpinya, yakni Tuan Indradewa, yang saat itu menyuruhnya pergi untuk mengambil bungkusan biji buah mangga yang ia temukan saat menggali tanah untuk membangun gubuk. Tiba-tiba si miskin pun terbangun dari tidurnya. Ia hampir tidak percaya akan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi kepadaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan rasa ragu. Namun, si miskin pun berusaha untuk menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia langsung menuju ke hutan. Setibanya di hutan, ia pun menemukan biji buah mangga emas yang berada bawah tanah. Kemudian, ia menanam biji tersebut dan merawatnya dengan baik. 2 bulan kemudian, pohon itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, pohon itu hanya berbuah 1 biji saja. Semakin hari, buah mangga pun semakin besar, melebihi buah mangga pada umumnya.